Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, penuh ucapan syukur, serta berlimpah dengan berkat-berkat Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, jadilah tenang. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur atas kasih-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau dengar firman-Mu, urapilah kami, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami pasti diberkati, dipakai Tuhan, jadi berkat dan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami dengar firman-Mu, haleluya, amin. Jadilah tenang. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, dikatakan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tenang, bukan panik, bukan khawatir, bukan ragu, bimbang, dan lain-lain. Itu semua bukan tempat pijakan kita. Tinggallah di dalam Kristus dan dalam ketenangan. Kalau kita mengingat masa-masa COVID-19, bagaimana banyak orang stres, banyak orang terintimidasi, hilang pengharapan, dan melihat masa depan itu seolah-olah gelap sekali. Iblis sangat ingin merusak, mencuri, dan membinasakan manusia. Melalui semua yang terjadi, iblis ingin membunuh pengharapan. Melalui semua itu terjadi, iblis mencoba mengambil damai sejahtera, mencoba menghancurkan manusia. Itulah kenyataan untuk orang-orang yang tidak memiliki firman Tuhan dan mengabaikan Roh Kudus. Namun kita, orang-orang percaya, umat pilihannya, kekasihnya, tidaklah demikian saudara. Kenyataan hari ini menyadarkan kita bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tuhan Yesus segera datang kembali, mengangkat jemaatnya dalam kemuliaan. Saat nanti rapture, pengangkatan gereja yang sudah di ambang pintu, waktu yang tersedia tidak lagi banyak saudara. Untuk itu janganlah sia-siakan hanya untuk khawatir dan bingung. Bangkitlah, jadi orang bijak dalam menggunakan waktu yang ada untuk hidup ini berbuah dan berdampak saudara. Dan tentunya semua itu didasari oleh kehidupan doa yang sehat dan kuat.
Ketika doa kita menjadi lemah, kosong, maka kita menjadi bulan-bulanan daripada kebohongan iblis. Kita dipermainkan jadinya. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, bangunlah doa yang kuat dengan ketenangan. Tuhan adalah benteng kehidupan kita, menara keselamatan dan gunung batu kekuatan kita. Marilah kita berpijak di atas gunung batu, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Bukan di atas kenyataan secara fakta manusiawi. Firman katakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya bisa berdoa. Supaya bisa berdoa artinya kita dalam kemerdekaan bisa berdoa dalam keteduhan. Jadi tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan adalah bagian yang sangat penting saudara, yang harus kita bangun dalam kehidupan ini. Berdoa dari ketenangan menjadikan doa lahir dari iman. Kalau kita tidak menguasai diri kita, kalau kita tidak tenang, kalau kita khawatir, kita maka menjadi mangsa dari kebohongan si iblis. Akibatnya kita tidak bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa memegang firman dengan keyakinan. Firman itu menjadi hambar dan kering. Tuhan itu seolah-olah jadi terasa jauh. Dan seolah-olah doa kita tidak dijawab Tuhan. Untuk itu, jangan khawatir. Jangan panik. Jangan cemas. Jangan takut. Ketika kita berdoa dengan kesungguhan hati, maka percayalah, doa itu didengarkan Tuhan. Roma 8 ayat 26. Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Mari kenakan itu dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 26 dijelaskan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Kita saudara memiliki penolong, yaitu Roh Kudus, Roh Allah sendiri, sumber kekuatan dan hikmat. Dia tidak jauh. Dia ada di dalam kita. Dia menuntun saudara dan saya, serta memberikan kekuatan di dalam doa. Ketika Tuhan berkata, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, maka Tuhan sedang memperingatkan kita, bukan dengan kekuatan atau keperkasaan manusia, melainkan oleh kemampuan Roh Allah. Untuk itu, saudara, hiduplah oleh Roh. Tinggallah di dalam hadirat-Nya. Dan percayalah, Roh Kudus selalu menyertai kita. Roh Kudus menuntun kita dan membawa kita kepada kemenangan yang luar biasa. Untuk itu saudara, renungkan firman Tuhan, percayai janjinya, dan lihatlah bagaimana firman itu akan menguasai kita dan membawa kita kepada janji-janjinya. Sekali lagi saudara, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Waktu engkau tenang, engkau punya kemampuan, engkau punya kekuatan, imanmu muncul di situ. Doa yang ajaib, doa yang luar biasa yang lahir dari hatimu juga muncul di situ ketika engkau tenang. Ingatlah ini, situasi semencekam apapun, serumit apapun, tidak akan pernah menghancurkan engkau kalau engkau ada di dalam penyertaan Tuhan. Dan ini kabar baik, engkau disertai Tuhan. Engkau dilindungi Tuhan. Bahkan Roh Kudus tidak jauh, Dia ada di dalam dirimu. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami belajar untuk tenang, supaya kami dapat berdoa. Kami belajar untuk tenang, supaya kami memperoleh kekuatan. Kami belajar untuk tenang, supaya kami imannya muncul. Kami belajar untuk tenang, supaya kami dapat hikmat, kebijaksanaan dalam menilai segala sesuatu. Terlebih ketika kami tenang, kami dapat berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun situasi, kondisi, masalah kami, ketika kami tenang di dalam Tuhan, maka kami akan keluar sebagai pemenang yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.